Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru hebat, para guru penggerak hebat. Apa kabar Kak? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas ya Pak. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya Pak. Terlihat Pak? Oke, sudah. Udah. Ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak, saya Fajar Nurjaman dan insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah diskusi yang sekiranya merujuk pada profesi Bapak dan perencanaan ke depannya sesuai dengan karakteristik siswa yang Bapak hadapi di sana. Let's show what you can do. Ayo tunjukkan apa yang Bapak Ibu bisa tentang pendidikan yang memerdekakan. Tujuan hari ini saya berharap bahwa Bapak Ibu penggerak di sini diharapkan mampu menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Bapak Ibu penggerak diharapkan mampu mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai proses pembelajaran merdeka yang menyenangkan. Dan harapan terakhir adalah Bapak Ibu penggerak diharapkan mampu membuat tahapan rencana untuk implementasi pembelajaran merdeka yang menyenangkan. What's going on? Apa sih yang terjadi? Ini nggak perlu dijawab ya Bapak, cukup jawab dalam hati aja. Yang pertama kali itu, apa yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar pelajaran yang memerdeka? Jawab dalam hati saja. Yang kedua, apakah yang saya lakukan selama ini sudah berkaitan dengan pendidikan merdeka? Dan yang terakhir, bagaimana karakter siswa bisa semakin berubah lebih baik lagi di era sekarang? Seperti yang kita tahu di era sekarang itu sedang pandemik, sedang hot-hotnya pembelajaran online. Jadi bisa nggak nih karakter ini berubah menjadi lebih baik lagi? How to create a beautiful learning. Bagaimana sih menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yang cantik, yang menyenangkan? Tentunya Bapak Ibu guru penggerak di sini barang tentu sudah tahu peran dan tugas atau fungsinya sebagai pendidik. Tugas dan peran Bapak Ibu pendidik itu selain mengajar, tentunya adalah membimbing serta mengawasi perkembangan siswa. Bukan hanya dalam intelektualitasnya saja, melainkan pada budi pekertinya juga. Dan itu perkembangan diri, bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara alamiah itu harus digali dengan cara pendidikan merdeka ini, melalui bantuan Bapak Ibu, cara mendidiknya, cara mengembangkan potensinya. Biarkan mereka menggali sendiri melalui Ibu. Lantas, apakah itu pembelajaran merdeka yang menyenangkan? Nah, jawaban tadi mungkin sudah ada di benak dan pengen keluar nih unek-uneknya. Yuk kita merujuk pada Padlet di sini, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran Bapak dan berkaitan pula dengan apa yang dihadapi oleh Bapak itu. Ada pertanyaan pula, sekira-kiranya apa nih yang lebih cocok untuk diterapkan di sekolah? Saya kirim linknya dulu di ini ya Pak, di apa? Di chat. Iya, kolom chat. Silahkan Bapak Ibu rujuk ke Padletnya. Nah di sini ada 3 pertanyaan sedikit kok Bu. Tinggal ketik plus, ketik namanya dan jawaban dalam benak Ibu Bapak semuanya. Oke. Jika menjawab satu pertanyaan itu sudah selesai, silakan bergeser ke sebelahnya. Dapat selamat. Pembelajaran yang saya inginkan adalah pembelajaran yang dapat memunculkan minat bakat siswa,
dari Bu Haja, pembelajaran yang tidak membuat siswa jenuh, betul sekali Bu. Dan Pak Yuyu, pembelajaran yang dapat mengakomodir bakat minat peserta didik sehingga dapat tumbuh kembang sesuai minat bakatnya. Betul sekali Bapak. Daya dukung yang diperlukan. Kalau sudah menjawab pertanyaan kedua, boleh bergeser ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Daya dukung dari Bu Hajah itu harus tersedianya sarpras serta si guru melalui diklat. Dari Pak Yuyu pun lebih cenderung kepada SDM, berarti gurunya ya Pak? Iya, guru dan seluruh komponennya. Seluruh komponennya, iya. Iya, seluruh komponen manusia. Dan Pak Selamat lebih kepada kompetensi pengajar pembimbingnya sehingga bisa memantik bakat siswa itu muncul. Pak Selamat sudah melakukan praktik baiknya ya, yang praktik nyata proyek. Materi fotografi menggunakan HP, berarti diajarkan teknik fotografi ya Pak. Untuk Bu Hajah sudah dibawa ke tempat wisata terdekat. Ini praktik nyata berarti ya Bu? Iya. Oh, sangat baik sekali, dipresentasikan, dilaporkan. Mana yang bisa dikembangkannya dijelaskan. Ayo ya Suyud, pernah kunjungan industri ke PT AHM. Ini pun maksudnya adalah nyata ya. Nah, dari jawaban-jawaban Ibu Bapak tadi dari tiga pertanyaan tersebut, luar biasa ya, berarti rata-rata sudah pernah, cuman belum pada ini praktek baik atau proyek mungkin seperti itu. Pernah tidak praktik-praktik baik atau hanya Bapak Ibu dituangkan di sebuah catatan biar nanti proses-proses pembelajaran tersebut menjadi fasilitas atau referensi bagi guru yang lain. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Ini menjadi best practice biasanya di MGMP dibahasnya Pak. Kalau di tingkat sekolah belum. Oh, di tingkat belum. Di tingkat ya, MGMP berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kalau di tingkat MGMP khususnya IPA itu selalu ada best practice yang dibahas dari setiap individu guru yang sudah melaksanakan inovasi pembelajaran. Dan untuk IPA, alhamdulillah, kalau misalkan ada perlombaan inovasi pembelajaran yang terdekat di PGRI lah, bukan karena saya panitianya kemudian memilih IPA juaranya, tidak. Yeah. Untuk tingkat SMA itu Pak Wawan, SMA Mandirancan, Pak Abung, SMA 1 Cigugur. Yeah. Kemudian untuk tingkat SMK kemarin ada ibu yang pindah ke SMK 5 itu, namanya ibu siapa ya? Yang calon kepala sekolah juga, yang tadinya dari SMK 2 pindah ke SMK 5 Ciawi. Tingkat SD Bu Asri itu saya baru ingat Bu Asri juaranya. Ya. Jadi kalau di ini di guru banyak, di SMP Ibu Tati Pancalang 1 istrinya Pak Wawan itu juga iya. Sampai ke nasional, ke Inobel tingkat nasional. Wah. Jadi ini berawalnya dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek, kemudian di MGMP dibahas pengalamannya seperti apa, sehingga untuk MGMP IPA Cilimus itu kalau ada lomba Inobel sampai ke tingkat nasional, didominasi oleh guru IPA yang ada di Cilimus. Ada Ibu Tati, ada Ibu Ida Parida, ada Ibu Nia. Itu yang langganan juara-juaranya. Wah, berarti sudah berjalan ya Bu? Sangat luar biasa. Sudah, untuk di MGMP IPA. Kalau di sekolah, ya karena
tidak diakomodir ya untuk diinventarisir, dijadikan ininya. Jadi masih berada di stok gurunya masing-masing. Harusnya mungkin ke depannya saya akan membuat suatu ruangan itu khusus inovasi karya guru gitu. Kalau yang siswa ada di guru, yang gurunya ada di ruangan di dekat saya gitu. Jadi bisa dilihat mana nih guru yang memiliki inovasi, mana yang guru yang biasa saja berada di zona nyaman dan tidak mau masuk ke zona resiko. Ini memberikan inspirasi bagi saya nih Pak Fajar. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Siap. Berarti menurut Bapak Ibu nih, pembelajaran proyek dan praktik nyata itu sangat penting atau tidak di masa sekarang? Sangat penting. Sangat penting, Bu. Kenapa itu penting? Karena memberikan pengalaman nyata, anak itu akan lebih berhasil kalau mengalami langsung. Pembelajaran itu akan lebih berhasil kalau mengalami langsung, tidak hanya mengingat, tapi harus tetap melaksanakan langsung. Walaupun di era daring seperti ini tidak bisa tatap muka, tapi bisa dipandu dengan kecanggihan teknologi sekarang. Anak divideokan ketika melakukan prakteknya, presentasinya melalui aplikasi yang lainnya, atau diunggah ke YouTube. Nanti Bapak Ibu guru dan lainnya akan melihat semakin banyak yang like dan subscribe, nilainya akan semakin besar. Seperti itu mungkin Pak. Jadi tetap apapun kondisinya, mau di kondisi normal maupun di kondisi pandemi seperti ini, siswa harus tetap melakukan praktik nyata. Kalau ingin pembelajaran itu bermakna. Iya, bagus sekali Bu. Nah, dari jawaban Ibu itu berarti lebih cenderung harus praktik nyata. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kembali, menurut Bapak Ibu, apakah dari setiap submateri harus ada proyek dan praktik nyata atau hanya beberapa submateri saja? Tidak Pak, disesuaikan dengan karakteristik KIKD-nya. Ada yang bisa dipraktekkan nyata, ada yang bahkan tidak bisa dipraktekkan nyata, cukup dibahas dengan diskusi, narasi. Jadi ada pemilahan, kan sebelum kita membuat program itu ada analisis KIKD, mana yang dipraktekkan, mana yang tidak. Jadi tidak semuanya harus dipraktekkan nyata. Oke, terima kasih Bu. Ada jawaban lain barangkali dari Pak Slamet atau dari Pak Ayuyu? Oke, Pak Fajar boleh ya? Boleh Pak Slamet. Oke, jadi memang karena biasanya kalau semua pakai proyek gitu ya, dan proyek ini tidak nyambung gitu ya, artinya tidak berkolaborasi, saya pikir nanti akan sangat melelahkan buat siswa. Jadi memang harus ada keterkaitan ya, atau koneksi antar mata pelajaran. Mungkin ada proyek kecil gitu ya, ada big proyek gitu ya, proyek bersama gitu ya, proyek besar bersama yang sebenarnya ada irisannya gitu ya. Kalau kita bicara diagram itu ada yang semuanya terkait gitu. Kita harus bisa menentukan proyek yang semua mapel itu bisa terlibat di situ. Jadi jangan setiap mapel nanti membuat proyek sehingga apa, anak itu nanti sangat berat bebannya gitu. Apa jadi nggak merdeka lagi gitu. Ya, betul. Iya kan? Jadi kita merdeka belajar, tapi ini bukan merdeka, malah terbebani gitu ya. Jadi harus justru nyambung di pihak program sekolah, bahwa ada irisan gitu ya, irisan program, ada big program, ada proyek-proyek yang merupakan gabungan bersama gitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi tidak masing-masing proyek gitu ya. Nanti ini akan sangat apa ya, menyiksa lagi, bukan memerdekakan lagi. Terima kasih Bapak. Ya, ya sangat betul sekali dari jawaban Pak Slamet, bahwasanya pendidikan kita ini harusnya lebih cenderung apa yang diusulkan oleh Kiai Hajar Dewantara, astagfirullah. Ya, di mana taman bermain itu harus diciptakanlah taman bermain, di mana belajar sambil
bermain. Ya harus proyek dan praktik nyata. Barangkali dari Pak Yuyud. Menambahkan aja, Pak, itu kalau suatu proyek itu memang harus memperhitungkan daya dukung, baik dari sekolah, lingkungan, tempat sarana, kemudian kemampuan orang tua dan sebagainya. Kemudian harus juga memperhatikan bagaimana proyek tersebut memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa, dan kemudian bagaimana proyek tersebut ya tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Tambahan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yuyu. Jadi lebih cenderungnya bahwasanya ini harus dapat dukungan penuh ya Pak, biar tidak menyalahi norma-norma yang terjadi di adat-adat istiadat sekitar kitanya juga. Nah, dari pembahasan tadi, seluruh diskusi, barangkali ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Oke, saya Pak. Ya. Pak Fajar. Jadi memang pendidikan atau pembelajaran berbasis proyek ya ini ya judulnya ya. Proyek itu sangat mungkin sejalan dengan karya ya yang saya gagas gitu ya. Sebenarnya hanya itu satu nafas gitu ya, karya dengan proyek. Jadi untuk menghasilkan karya kita bisa buat proyek gitu ya. Gitu. Jadi ini sangat beririsan dan beriringan Pak Fajar. Jadi untuk menghasilkan karya kita bisa konsepnya dengan proyek ya, bahwa proyek itu akan menghasilkan karya. Jadi hasil dari proyek itu adalah karya itu. Jadi kalau saya adalah bingkai umum gitu ya, bagaimana mengakomodir. Sementara kalau Pak Fajar sudah menginginkan proyek yang terencana gitu ya. Dari program karya itu juga sebenarnya terencana gitu ya. Tapi bisa memunculkan berbagai segmen. Jadi sangat baik dan sangat bagus bahwa kegiatan pembelajaran apalagi di SMK itu adalah berbasis proyek, itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Barangkali ada yang lain? Cukup Pak. Cukup. Bu Ida mau menambahkan atau tidak? Cukup? Cukup. Cukup ya. Ya. Dari hasil diskusi kita hari ini yang tentunya sudah tadi Pak Slamet jelaskan, menyimpulkan bahwasanya di era sekarang pembelajaran berbasis proyek dan praktik nyata itu sangat diperlukan karena itu untuk meningkatkan skill dan rasa kepercayaan diri dari siswanya tersebut. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini Bapak Ibu semua bisa memproyeksikan bahwasanya setiap pembelajaran itu menerapkan belajar sambil bermain, di mana belajar dan bermainnya melakukan sebuah proyek, di mana proyek-proyek tersebut tidak mesti harus di setiap materi ada seperti yang dikatakan oleh Bu Hajah. Ada beberapa materi yang memerlukan proyek dan beberapa materi yang tidak memerlukan proyek tersebut. Selanjutnya, untuk merefleksikan sendiri, kira-kira apa yang kurang dan buruk, yang kurang baiknya dalam presentasi ini dan harapan kedepannya dalam fasilitasi ini. Silakan diketik di kolom chat, Pak. Dan dari Bu Haja, paparan yang lengkap dan jelas tentang pembelajaran proyek, implementasi, dan lebih bermakna jika dilaksanakan secara kolaborasi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana bagi kita semua ya Bu. Nah, pada akhirnya, karena waktu sudah menunjukkan jam akhir, marilah kita tutup diskusi akbar ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.